100 tahun. Bagi sebuah bangsa, waktu ini adalah satu tarikan napas yang panjang. Bagi sejarah, ia hanyalah sekejap. Namun sekejap yang mampu menelan jutaan jiwa, membangun ribuan kisah, dan menorehkan luka serta kebanggaan yang tidak terhapuskan. Indonesia, negeri kepulauan yang terbentang seperti kalung zamrud di Katulistiwa. 100 tahun lalu, ia bukanlah negara yang kita kenal hari ini. Ia adalah mozaik pulau-pulau yang disatukan oleh satu mimpi untuk menentukan nasib sendiri. Mimpi yang lahir dari peluh petani, keringat nelayan, darah para pejuang, dan doa para ibu yang menunggu anaknya pulang dari medan perang, yang seringkali tidak pernah kembali. Seperti kata Benedict Anderson, bangsa adalah komunitas terbayang. Kita, rakyat Indonesia, memutuskan untuk membayangkan diri kita sebagai satu keluarga besar. Meski bahasa kita beragam dan meski sejarah kita tidak selalu seindah puisi. Tapi, apa arti 100 tahun kemerdekaan jika luka masih kita rawat dan mimpi masih setengah jadi? Sejarah kita adalah sejarah pasang dan surut. Kita bersatu melawan penjajah, namun sering tercerai karena perbedaan. Kita pernah bangkit dengan semangat pembangunan, namun terjebak dalam lingkaran korupsi dan ketidakadilan. Laut kita luas, tapi kapal ini sering terombang-ambing oleh badai kepentingan. Gunung kita tinggi, tapi hati kita sering terjebak di lembah egoisme. Friedrich Nietzsche pernah menulis, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Indonesia selalu punya alasan untuk hidup, tanah yang subur, budaya yang kaya, dan rakyat yang ulet. Namun, pertanyaan besarnya, apakah kita masih tahu untuk apa kita hidup sebagai bangsa? 100 tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun peradaban. Lihat Jepang, yang hancur pada 1945 dan bangkit menjadi salah satu raksasa teknologi dunia. Lihat Korea Selatan, yang setengah abad lalu lebih miskin dari kita, kini menjadi pusat budaya dan ekonomi global. Sementara kita masih sering bertengkar di dalam rumah sendiri, lupa bahwa dunia di luar terus berlari. Indonesia hari ini adalah potret ganda. Di satu sisi, anak muda kita mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Startup teknologi bermunculan dan ekonomi tumbuh stabil. Namun di sisi lain, kita masih dikepung oleh kemiskinan struktural, birokrasi yang lambat, pendidikan yang tertinggal, dan mentalitas yang belum sepenuhnya bebas dari pola pikir terjajah. Seperti kata Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kata-kata ini adalah ramalan yang perlahan menjadi kenyataan. 100 tahun di bawah langit merah putih bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan batin. Ia menguji kesetiaan kita pada janji yang pernah kita ikrarkan pada 17 Agustus 1945, bahwa kemerdekaan ini adalah jembatan menuju keadilan sosial, bukan hanya perayaan seremonial. Bahwa merdeka berarti berdiri di atas kaki sendiri, bukan berdiri di bawah bayang-bayang bangsa lain. Kini kita berdiri di ambang babak baru. Kita bisa memilih untuk menjadi bangsa yang hanya mengenang masa lalu, atau bangsa yang berani menatap masa depan dengan keberanian yang sama seperti para pejuang dahulu. Sebab kemerdekaan sejati, seperti kata Jan Jasquez Rousseau, bukan hanya kebebasan dari rantai, tapi kemampuan untuk hidup sesuai dengan hukum yang kita buat sendiri. 100 tahun Indonesia adalah kisah yang masih belum selesai, dan bab berikutnya akan ditulis oleh kita semua. Sejarah kemerdekaan Indonesia sering dimulai di tahun 1945. Tapi, jika kita menutup buku pelajaran yang resmi dan membuka lembaran lain yang berdebu, kita akan menemukan bab-bab yang hampir hilang. Bab yang tidak dilafalkan dalam upacara sekolah. Bab yang tidak tercetak di halaman depan, namun tetap membentuk urat nadi bangsa ini.
Sebelum kata merdeka diucapkan di Pegangsaan Timur, sebelum bendera merah putih berkibar di bawah matahari Agustus, sudah ada darah yang tumpah di tanah ini. Darah yang tidak tercatat dalam arsip megah, namun diserap oleh bumi dan disimpan dalam ingatan sunyi. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Yunani, Heraklitus, perang adalah bapa segala hal dan raja dari semua. Ia menunjuk sebagian sebagai dewa, sebagian sebagai manusia, sebagian sebagai budak, dan sebagian sebagai orang merdeka. Perang-perang yang dilupakan ini adalah bapa dari kemerdekaan yang telah kita rayakan. Perang Tondano 1808 sampai 1809. Di tanah Minahasa, jauh dari pusat kekuasaan Batavia, rakyat bangkit melawan dominasi Belanda. Mereka membangun benteng di tepian danau, memanfaatkan alam sebagai sekutu, bukan untuk kejayaan abadi, tapi untuk melindungi tanah, keluarga, dan martabat. Perang ini jarang disebut, tapi semangatnya mengajarkan kita bahwa perlawanan tidak selalu lahir di panggung besar. Seringkali ia lahir dari sudut yang jauh dari sorotan, namun tetap membakar. Patimura dan Perang Maluku 1817. Nama Kapitan Patimura kadang terdengar di buku pelajaran, tapi kisah lengkapnya sering dipotong pendek. Thomas Matulesi, demikian nama aslinya. Bukan sekedar pejuang bersenjata, ia adalah simbol perlawanan terhadap penindasan ekonomi yang memeras rakyat Maluku. Dia memimpin pemberontakan setelah Belanda mengkhianati janji memberi kebebasan. Di tiang gantungan sebelum nyawanya diambil, ia tidak menjerit, hanya memandang langit seolah berkata, "Kalian bisa membunuh tubuhku, tapi tidak semangat rakyatku." Albert Camus pernah menulis, perlawanan adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi manusia di dunia yang ingin membuatmu menjadi mesin. Patimura memilih tetap menjadi manusia, meski bayarannya adalah hidupnya. Perang Banjar 1859 sampai 1863. Di Kalimantan Selatan, perang ini meledak bukan hanya karena politik, tapi juga karena harga diri. Sultan dan rakyatnya menolak campur tangan Belanda dalam urusan internal kesultanan. Hutan menjadi medan tempur, sungai menjadi jalur darah. Perang ini mengajarkan kita bahwa penjajahan tidak hanya mencuri tanah, ia juga mencoba mencuri hak untuk memutuskan nasib sendiri. Ketiga perang ini dan banyak lagi perang kecil yang tidak masuk buku sejarah membentuk fondasi tidak terlihat dari Indonesia. Mereka adalah percikan api di malam yang panjang, yang kemudian bersatu menjadi korban besar di tahun 1945. Mereka mengajarkan satu hal, bahwa kemerdekaan tidak lahir tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari ratusan, bahkan ribuan perlawanan kecil yang terkadang dilupakan. Seperti kata Pramudia Ananta Toer, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan sejarah yang besar adalah sejarah yang tidak memasukkan dirinya sendiri. Melupakan perang-perang ini adalah seperti melupakan akar pohon yang memberi makan batangnya. Kita mungkin melihat daunnya hijau hari ini, tapi tanpa akar itu, pohon ini sudah tumbang sejak lama. Dan setiap darah yang tumpah di Tondano, di Ambon, di Banjarmasin, terkandung pesan yang sederhana tapi abadi. Merdeka bukanlah hadiah, ia adalah warisan yang terus dibayar oleh setiap generasi. Kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan. 17 Agustus 1945 hanyalah awal dari bab baru. Bab yang ditulis dengan peluru, tinta, dan darah yang bercampur di halaman yang sama. Bendera sudah berkibar, tapi bayang-bayang penjajah belum hilang. Belanda datang kembali, menganggap proklamasi hanyalah mimpi sesaat. Maka lahirlah masa yang kita sebut revolusi kemerdekaan. 4 tahun yang menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara atau kembali menjadi koloni. Karl von Clausewitz, filsuf perang Prusia, pernah berkata, perang hanyalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Di Indonesia saat itu, politik dan perang tidak berjalan berpisah.
Mereka menari bersama, kadang saling melengkapi, kadang saling bertabrakan. Surabaya, November 1945. Kota ini menjadi saksi bahwa kemerdekaan harus dipertahankan, bukan hanya dideklarasikan. Bung Tomo berteriak lantang lewat radio, membakar semangat rakyat yang bersenjata seadanya, senjata rampasan, dan nyali yang tidak bisa dihitung nilainya. Pertempuran 10 November bukan sekedar pertempuran kota. Ia adalah pesan kepada dunia bahwa bangsa ini siap membayar kemerdekaannya dengan nyawa. Seperti kata Thomas Paine, kebebasan sekali dimiliki akan membuat seseorang rela menanggung penderitaan apapun untuk mempertahankannya. Surabaya membuktikan kalimat ini dengan mayat yang bergelimpangan di jalan dan dengan langit yang menghitam oleh asap misiu. Ambarawa 1945 di Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa mengisahkan strategi militer yang brilian di tengah keterbatasan. Jenderal Sudirman yang saat itu masih muda dan baru diangkat memimpin langsung perang gerilya. Pasukannya tidak selalu menang dalam pertempuran besar, tapi mereka memenangkan waktu. Dan waktu dalam peperangan sering lebih berharga dari kemenangan itu sendiri. Diplomasi yang sunyi, namun tidak semua kemenangan diraih dengan dentuman meriam. Ada pertempuran yang terjadi di meja perundingan, pertempuran tanpa darah, tapi dengan taruhan yang sama besarnya. Sultan Syahrir, seorang yang mengerti bahwa dunia memandang, memutuskan untuk bernegosiasi. Banyak yang menganggapnya lemah, namun ia tahu satu hal, bahwa di zaman itu, opini internasional bisa menjadi senjata yang sama tajamnya dengan bayonet. Perjanjian Linggarjati 1946 dan Renville 1948 mungkin tampak seperti kemunduran, membatasi wilayah kedaulatan Indonesia. Tapi di balik itu ada kesadaran strategis, yaitu untuk menyelamatkan nyawa rakyat, memperpanjang napas perjuangan, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Sun Tzu pernah menulis dalam The Art of War, menang dalam 100 tahun pertempuran bukanlah puncak keunggulan. Puncak keunggulan adalah mengalahkan musuh tanpa bertempur. Diplomasi adalah bentuk kemenangan yang sunyi. Tidak ada sorak, tidak ada drum, tapi hasilnya dapat menentukan arah sejarah. Perang gerilya, napas panjang kemerdekaan. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, pasukan Indonesia tidak memilih perang terbuka. Mereka memilih gerilya, hilang di hutan, muncul di jalan, memukul, lalu menghilang. Gerilya bukan hanya taktik, tapi filosofi, bahwa kemerdekaan tidak selalu diperjuangkan di medan besar. Kadang ia dijaga dalam langkah kaki senyap di malam gelap. Jenderal Sudirman yang memimpin, berjalan ratusan kilometer menembus hutan dan gunung. Tubuhnya sakit, tapi tekadnya lebih keras dari baja. Itu adalah bukti bahwa kadang perang dimenangkan oleh orang yang paling lama sanggup bertahan, bukan yang paling kuat memukul. Revolusi sebagai guru. 4 tahun revolusi memberi kita pelajaran bahwa kemerdekaan adalah kombinasi dari dua kekuatan, nyali di medan perang dan akal di meja perundingan. Jika hanya ada senjata tanpa diplomasi, kita mungkin akan hancur sebelum diakui dunia. Jika hanya ada diplomasi tanpa senjata, kita mungkin akan dibuang dari meja perundingan tanpa dihitung. Filsuf Italia Niccolo Machiavelli pernah berkata, seorang penguasa harus tahu bagaimana menjadi singa untuk menakut-nakuti serigala dan rubah untuk mengenali perangkap. Dalam revolusi, Indonesia belajar menjadi keduanya. Masa revolusi kemerdekaan adalah masa ketika rakyat kita sadar kemerdekaan tidak dimenangkan hanya oleh satu bentuk keberanian, tapi oleh perpaduan antara kekuatan fisik dan ketajaman pikiran. Ia adalah tarian di antara peluru dan pena, antara teriakan perang dan bisikan diplomasi. Dan dari sana lahirlah sebuah kesadaran yang akan terus kita bawa, bahwa mempertahankan kemerdekaan seringkali lebih sulit daripada merebutnya.
Awal Republik sering kita bayangkan sebagai kisah heroik tanpa noda, kemerdekaan yang murni, persatuan yang bulat, dan rakyat yang bersatu menatap masa depan. Tetapi di balik halaman depan buku sejarah yang penuh kejayaan, ada lembaran lain, lembaran yang sengaja direkatkan agar tidak terbuka di hadapan generasi berikutnya. Lembaran yang jika dibuka akan meneteskan darah, air mata, dan rasa getir yang lama disembunyikan. Tahun 1950, ketika gema proklamasi masih terasa baru. Di Maluku, sebuah gerakan yang menamakan diri Republik Maluku Selatan memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Bagi sebagian orang di Jawa, ini dianggap pengkhianatan. Tapi bagi sebagian warga Maluku, ini adalah jeritan identitas yang mereka rasa terpinggirkan. Negara muda yang seharusnya merangkul justru merespon dengan senjata. Peluru dan api menjadi bahasa yang berbicara, meninggalkan luka dan hingga kini membekas dalam ingatan keluarga para korban. Tidak jauh dari itu, di Sulawesi Selatan, berlangsung tragedi yang kelam, Operasi Westerling. Kapten Raymond Westerling dengan metode yang dingin dan kejam mengeksekusi ribuan hingga puluhan ribu penduduk dengan dalih menumpas pemberontakan. Saksi-saksi menggambarkan suasana desa-desa yang berubah menjadi sunyi, bukan karena damai, bukan karena kehidupan yang telah direnggut. Mereka yang selamat menyimpan cerita itu dalam bisik-bisik, sebab di era itu menceritakan kebenaran adalah mengundang bahaya. Lalu tahun 1998 hingga 1961, riak besar kembali muncul di Sumatera dan Sulawesi melalui PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Di permukaannya, ini adalah gerakan daerah yang menuntut otonomi dan keadilan ekonomi. Namun di balik layar, CIA ikut bermain, memasok senjata dan dukungan, berharap memecah belah negeri yang baru lahir demi kepentingan perang dingin. Bertahun-tahun kemudian, dokumen rahasia baru mengungkapkan keterlibatan asing ini. Tetapi ketika itu, yang terdengar hanyalah satu narasi resmi. Mereka adalah pemberontak. Titik. Disinilah kita menyadari kebenaran pahit. Sejarah seringkali adalah milik pemenang. Mereka yang kalah, entah benar atau salah, jarang diberi ruang untuk bercerita. Filsuf Prancis Voltaire pernah menulis, sejarah bukan hanya catatan, melainkan permainan ingatan. Memilih mana yang disorot dan mana yang dikubur. Bagi anak bangsa yang lahir puluhan tahun setelah peristiwa ini, cerita-cerita itu hanya bergaung samar, seakan kabut yang jauh di cakrawala. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan langsung, luka itu nyata dan terasa seperti kemarin sore. Inilah dilema besar Republik Muda. Demi menjaga persatuan, kebenaran seringkali dikorbankan. Kita mungkin berhasil menutup luka di permukaan, tetapi di dalam ia membusuk perlahan. Albert Camus pernah berkata, kesejahteraan rakyat kerap menjadi alasan mulia untuk tindakan yang tidak mulia. Begitu pula dalam sejarah kita, di mana persatuan kadang digunakan untuk membenarkan kekerasan. Sejarah pemenang memang mengubur kisah pihak yang kalah, tetapi kita tahu tanah yang menutupinya tidak selamanya kuat. Suatu saat kebenaran akan merembes keluar, entah lewat arsip yang dibuka atau lewat generasi yang berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di awal Republik kita. Indonesia memasuki sebuah era yang kelak akan diingat dengan dua wajah. Satu menghadap ke cahaya kemajuan dan satu lagi menghadap ke kegelapan represi. Di satu sisi, jalan-jalan dibangun, gedung-gedung menjulang, bendungan dan jembatan menghubungkan pulau-pulau yang dulunya terpisah oleh waktu dan jarak. Pertumbuhan ekonomi melesat, angka-angka statistik naik dengan indahnya di laporan pemerintah. Dan dunia memandang Indonesia sebagai macan Asia yang sedang terbangun. Namun di balik semua itu, ada bayangan panjang yang selalu mengikuti, bayangan besi, di mana semua orang berpikir sama, tidak seorang pun benar-benar berpikir. Kutipan dari Walter Lippmann. Represi
bukan hanya terlihat dalam bentuk senjata yang diarahkan atau pasukan yang berjaga. Ia merayap diam-diam, menyusup ke meja rapat, ke ruang kelas, ke siaran televisi, bahkan meja keluarga. Ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan. Ada pertanyaan yang sebaiknya tidak pernah diajukan. Pemerintah kala itu menyebutnya stabilitas nasional. Sebuah kata yang terdengar manis, tapi mengandung aroma baja yang dingin. Stabilitas dipertahankan dengan ketakutan yang tidak selalu kasat mata. Orang-orang belajar menundukkan kepala sebelum badai datang. Di Timur Timur, Aceh dan Papua, operasi militer digelar dengan nama resmi yang membungkus luka. Nama-nama itu terdengar administratif, tapi di lapangan mereka menjelma menjadi cerita yang jarang sekali sampai ke halaman depan koran. Seperti yang ditulis Hannah Arendt, kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan. Ia mampu membunuh orang yang memegangnya, tetapi tidak dapat menciptakan kekuasaan itu sendiri. Bagi banyak warga di wilayah-wilayah itu, Orde Baru bukan sekedar pembangunan, melainkan derap sepatu tentara di tengah malam, desas-desus tentang orang yang dibawa dan tidak pernah kembali. Filosofi kekuasaan di masa ini tampak jelas. Senyap bisa lebih menakutkan daripada suara tembakan, karena tembakan hanya terdengar sekali, tapi senyap ia bergema di dalam hati tanpa batas waktu. Senyap adalah pengingat bahwa Anda diawasi, meski tidak ada yang tampak. Senyap adalah tirai tipis yang memisahkan warga dari keberanian untuk bertanya. Yang paling berbahaya adalah keheningan para saksi. Kutipan Bertolt Brecht, rakyat dibentuk untuk percaya bahwa kestabilan membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan untuk bermimpi di luar garis yang telah digambar penguasa. Pembangunan fisik memang nyata. Jalan aspal yang dulu berdebu kini mengkilap. Listrik masuk ke desa. Anak-anak bisa bersekolah lebih dekat dari rumahnya. Tapi di saat yang sama, pembangunan jiwa bangsa dibekap dalam ruang gelap. Seperti menanam pohon yang daunnya rimbun, tetapi akarnya diikat ketat. Ia mungkin tumbuh indah, tapi tidak pernah bebas mengakar ke tanahnya sendiri. Seorang filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, pernah berkata, siapa yang berjuang melawan monster, hendaklah ia berhati-hati, agar ia tidak menjadi monster. Dan mungkin tanpa disadari, negara yang berjuang melawan ancaman perpecahan telah menjadi ancaman itu sendiri bagi rakyatnya. Orde Baru berjalan puluhan tahun, membangun dan mengikat, menciptakan kemajuan yang kasat mata, tapi menyisakan pertanyaan dalam hati. Apakah harga stabilitas ini terlalu mahal, bila yang kita bayar adalah kebebasan itu sendiri? (1998) Jakarta bergetar, bukan oleh gempa bumi, tetapi oleh gelombang suara rakyat yang sudah terlalu lama menahan diri. Jalan-jalan dipenuhi teriakan, bukan lagi bisik-bisik di warung kopi atau ruang keluarga. Bau ban terbakar bercampur dengan bau keringat massa yang berdesakan. Seperti kau yang menahan magma selama puluhan tahun, Indonesia akhirnya meletus. Dan di tengah pusaran itu, Soeharto, presiden yang memegang kendali selama 32 tahun, akhirnya menyerah. Tanggal 21 Mei 1998, ia mengucapkan kalimat yang mengakhiri satu bab sejarah, tetapi membuka bab lain yang penuh tanda tanya. Air mata mengalir di banyak wajah, bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena takut. Karena setiap akhir adalah awal yang tidak terduga. Euforia pun pecah. Media yang selama ini dikekang tiba-tiba menjadi liar seperti burung yang terlepas dari sangkar. Orde Baru runtuh, dan reformasi menjadi kata yang diucapkan di setiap bibir. Ada rasa percaya diri bahwa bangsa ini akhirnya akan benar-benar menjadi demokratis, bebas dan adil. Tapi seperti kata filsuf Isaiah Berlin, kebebasan bagi serigala sering berarti kematian bagi domba. Namun, kebebasan itu datang dengan darah. Mei 1998 juga menjadi saksi salah satu luka paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Mahasiswa Universitas Trisakti ditembak ketika memperjuangkan suara rakyat.
4 nyawa muda tumbang di aspal, dan darah mereka menjadi tinta yang menulis kata reformasi dengan pahit. Di banyak sudut kota, kerusuhan meledak, toko-toko dijarah, rumah dibakar, dan mereka yang berbeda etnis menjadi sasaran kemarahan buta. Kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa meninggalkan trauma yang jarang benar-benar dibicarakan dengan jujur. Seolah-olah ada kesepakatan diam-diam untuk menutup luka itu, karena membuka kembali berarti harus menatap wajah keburukan kita sendiri. Seperti kata filsuf Nietzsche, manusia adalah sesuatu yang harus diatasi. Dan yang paling sulit diatasi seringkali adalah sisi kelam kita sendiri. Reformasi melahirkan banyak perubahan. Salah satunya adalah otonomi daerah. Harapannya, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di pusat, melainkan dibagi agar daerah bisa berkembang sesuai potensinya. Di atas kertas, itu adalah ide yang indah. Tetapi di lapangan, korupsi menemukan cara baru untuk berakar. Kali ini, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di pelosok-pelosok negeri. Bagaikan air yang selalu mencari celah untuk mengalir, korupsi menemukan jalannya, memanfaatkan kebebasan yang belum matang. Demokrasi ternyata tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang bersih. Ia hanya memberi rakyat kesempatan memilih. Dan seperti kata filsuf Jean-Jacques Rousseau, manusia dilahirkan bebas. Namun di mana-mana ia terbelenggu. Kali ini bukan oleh tirani seorang penguasa tunggal, tetapi oleh tirani kepentingan dan uang. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, ia hanyalah pintu. Kebebasan hanyalah undangan untuk masuk ke ruang yang lebih besar. Ruang di mana kita diuji bukan lagi oleh ketakutan kepada penguasa, tetapi oleh kemampuan mengatur diri sendiri. Kita sering lupa bahwa pintu bisa membawa kita keluar menuju taman yang indah, atau justru masuk ke hutan yang gelap. Demokrasi memberikan kita hak untuk memilih, tapi juga tanggung jawab untuk tidak membiarkan pilihan kita merusak masa depan. Seperti kata filsuf John Stuart Mill, seorang manusia yang tidak memiliki sesuatu yang rela ia perjuangkan, yang tidak peduli pada apapun selain keselamatannya sendiri, adalah makhluk yang menyedihkan. Reformasi memberi kita kesempatan, tapi kesempatan itu tidak menjamin hasil. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik atau mengulang lingkaran kekecewaan yang sama. Dan setelah lebih dari 2 dekade, kita mulai bertanya, apakah reformasi ini sudah menyembuhkan atau justru hanya menutup luka dengan plester yang rapuh? Ada satu pertanyaan yang sering berputar di kepala banyak orang. Mengapa negeri yang begitu kaya dengan sumber daya alam, yang diapit jalur perdagangan dunia, yang memiliki tanah subur dan laut yang luas, justru tertinggal dari negara-negara yang dulunya bahkan harus minjam beras untuk makan warganya? Mengapa kita kalah dari Korea Selatan, yang pada tahun 1960-an lebih miskin dari Indonesia? Mengapa kita tertinggal dari Singapura, yang hanya sebesar Jakarta tanpa sumber daya alam yang berarti? Mengapa kita kian jauh dari Tiongkok, yang pernah porak-poranda karena revolusi dan kelaparan? Jawabannya pahit, tapi harus diucapkan. Karena kita terlalu lama membanggakan kekayaan alam dan lupa membangun kekayaan pikiran. Negara ini bagaikan seorang anak yang lahir dari keluarga kaya raya. Warisan tambang emas, hutan rimba, dan laut penuh ikan. Tapi lupa belajar membaca, menulis, dan menghitung. Kita menambang emas tanpa membangun teknologi pengolahan kita sendiri. Kita menjual hasil bumi mentah, lalu membeli kembali barang jadi dengan harga berkali lipat. Kita membiarkan minyak mentah pergi dan mengimpor bahan bakar olahan. Seperti kata filsuf Jepang, Fukuzawa Yukichi, kemajuan bangsa bukan diukur dari kekayaan alamnya, melainkan dari kemajuan akal budi rakyatnya. Kita lupa bahwa negara-negara seperti Korea Selatan membangun kemajuan bukan karena tambang atau sawit, tapi karena memeras keringat di laboratorium, memeras otak di universitas, dan memeras waktu untuk riset teknologi. Kemajuan membutuhkan kecepatan, tetapi birokrasi kita berjalan seperti perahu dayung yang melawan arus deras, penuh prosedur yang berlapis-lapis, kadang bukan untuk memastikan kualitas, tapi untuk memperpanjang kesempatan mengambil untung pribadi. Sementara dunia bergerak cepat, birokrasi kita sibuk memeriksa dokumen di meja-meja berdebu. Max Weber pernah berkata,
Birokrasi seharusnya menjadi mesin yang efisien, bukan labirin yang memenjarakan langkah. Sayangnya, di sini birokrasi justru menjadi hutan belantara yang membuat banyak inovasi mati sebelum sempat tumbuh. Pendidikan yang tidak adaptif. Pendidikan kita masih terlalu sering menghafal, bukan memahami. Terlalu sering mengejar nilai, bukan pengetahuan. Kita mencetak lulusan yang pintar menjawab ujian, tapi gagap ketika dihadapkan pada masalah nyata. Kurikulum kita sering berubah, tapi bukan untuk beradaptasi dengan zaman, melainkan untuk menyesuaikan kebijakan politik. Padahal filsuf Yunani, Aristoteles pernah mengingatkan, pendidikan adalah benteng terkuat sebuah negara. Ia bertahan bahkan ketika tembok-tembok kota runtuh. Sementara negara lain berinvestasi besar dalam STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Kita malah sibuk berdebat soal seragam sekolah dan ujian nasional. Ketertinggalan teknologi dan riset. Inilah luka yang jarang diakui media. Riset dan inovasi kita nyaris tidak terdengar. Anggaran riset kita jauh di bawah negara maju, bahkan kalah dari Vietnam. Jumlah paten internasional kita kalah jauh dari Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Malaysia. Kita lebih sering menjadi konsumen teknologi daripada pencipta teknologi. Kita bangga menggunakan ponsel buatan luar negeri, tapi lupa bertanya, kapan kita membuatnya sendiri? Seperti kata filsuf Francis Bacon, pengetahuan adalah kekuatan. Tetapi kekuatan itu tidak berarti bila pengetahuan hanya diimpor, bukan diciptakan. Filosofi pembangunan dibangun oleh pikiran. Negara maju bukan hanya dibangun oleh kekayaan alam, tetapi oleh kekayaan pikiran. Kekayaan alam akan habis, tetapi kekayaan pikiran akan melahirkan kekayaan yang baru setiap generasi. Singapura membuktikannya. Mereka tidak punya emas, tidak punya minyak, bahkan air pun harus mereka impor. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, pendidikan yang kuat, birokrasi yang efisien, dan mentalitas untuk bersaing di dunia global. Indonesia punya potensi besar, tapi potensi adalah janji kosong jika tidak diubah menjadi tindakan. Potensi tanpa strategi adalah seperti kapal besar tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan sejarah. Maka pertanyaannya bukan lagi mampukah kita mengejar ketertinggalan. Pertanyaannya adalah beranikah kita berhenti membanggakan kekayaan yang lahir dari tanah dan mulai membangun kekayaan yang lahir dari pikiran. Bangsa yang ingin memimpin dunia tidak bisa hanya mengajarkan anak-anaknya untuk menghafal jawaban. Mereka harus dilatih untuk mengajukan pertanyaan. Pendidikan Indonesia harus bertransformasi total, bukan sekedar mengubah kurikulum di atas kertas, tetapi membentuk generasi yang mampu berpikir kritis. Bukan sekedar mengubah kurikulum di atas kertas, tetapi membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan berani mengambil risiko. Di Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia, pendidikan adalah proyek nasional yang disusun untuk mencetak pemikiran inovator, bukan hanya lulusan dengan ijazah. Di Indonesia, reformasi ini berarti mengubah orientasi pendidikan dari mengikuti ujian menjadi menghadapi dunia nyata. Konfusius pernah berkata, jika Anda berpikir 1 tahun ke depan, tanamlah padi. Jika Anda berpikir 10 tahun ke depan, tanamlah pohon. Jika Anda berpikir 100 tahun ke depan, didiklah manusia. Kedua, investasi besar di teknologi, riset, dan industri pertahanan. Negara-negara maju paham satu hal, kemandirian sejati hanya lahir jika bangsa itu mampu berdiri atas kakinya sendiri secara teknologi dan pertahanan. Cina tidak menjadi raksasa dunia karena hanya mengandalkan barang murah, tetapi karena mereka membangun pusat riset, menguasai teknologi strategis, dan memperkuat militernya sebagai tameng kedaulatan. Bagi Indonesia, ini artinya berani menaruh modal besar pada universitas riset, membangun industri dalam negeri yang tidak sekedar merakit, tetapi menciptakan teknologi, dari satelit kecerdasan buatan, bioteknologi, hingga pertahanan cyber. Semuanya harus menjadi prioritas nasional. Francis Bacon pernah mengingatkan, pengetahuan adalah kekuatan, dan di abad ke-21, kekuatan itu berarti teknologi dan data. Yang ketiga, memanfaatkan letak geografis strategis sebagai pusat perdagangan global.
Indonesia berada di jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, diapit oleh Samudra Hindia dan Pasifik, dekat dengan pusat-pusat ekonomi Asia. Posisi ini seharusnya menjadikan kita poros logistik dunia, pusat pelayaran internasional, dan simpul perdagangan global. Namun potensi ini hanya akan menjadi peta di buku pelajaran jika kita tidak membangun infrastruktur kelas dunia dan birokrasi yang secepat kilat. Bayangkan sebuah Indonesia yang menjadi hub ekonomi dunia, di mana kapal, pesawat, dan arus digital global menjadikan negeri ini sebagai titik pertemuan. Bangsa yang hebat tidak diukur dari seberapa banyak ia memiliki kekayaan alam, tetapi seberapa jauh ia berani bermimpi dan bekerja untuk masa depan. Khalil Gibran menulis, "Kemarin hanyalah mimpi, esok adalah visi. Hari ini, jika dijalani dengan baik, menjadikan setiap kemarin sebagai mimpi bahagia dan setiap esok sebagai visi penuh harapan." Maka, kunci bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan dunia adalah keberanian berpikir 100 tahun ke depan, bukan hanya memikirkan pemilu 5 tahun sekali. Merdeka, kata yang sering kita ucapkan, tapi jarang kita renungkan. Banyak bangsa yang merdeka secara politik, namun tetap terjajah oleh kemiskinan, ketakutan, kebodohan, dan korupsi. Kita pernah mengusir penjajah asing, tapi apakah kita sudah mengusir penjajah dalam diri sendiri? Penjajah yang berbentuk mental inferior, ketergantungan, kemasan berpikir, dan hilangnya rasa tanggung jawab. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Siapa yang punya alasan untuk hidup, mampu menghadapi hampir semua cara untuk bertahan." Indonesia punya alasan besar, alasan untuk hidup sebagai bangsa yang bermartabat, adil, dan berdaulat. Namun alasan itu tidak akan berarti tanpa keberanian untuk menuntaskannya. Jan Jaskes Rosa menulis, "Manusia terlahir bebas, namun di mana-mana ia terbelenggu. Begitu pula bangsa kita, merdeka dari rantai kolonial, tapi seringkali masih terikat pada rantai kepentingan sempit, ego struktural, dan ketidakpedulian. Merdeka yang sejati bukannya tentang bendera yang berkibar atau lagu yang berkumandang setiap 17 Agustus. Merdeka adalah ketika setiap anak di pelosok punya pendidikan yang setara, ketika setiap warga bisa makan tanpa takut esok kelaparan, ketika hukum berlaku untuk semua tanpa pandang bulu, dan ketika kebebasan berbicara menjadi napas demokrasi." Indonesia bukan sekedar tanah air, ia adalah janji yang harus kita tepati. 100 tahun telah lewat dan janji itu belum sepenuhnya kita bayar. Terima kasih.